bisnis yang utama dari perusahaan atau industri perusahaan pembiayaan yang memang mayoritas portofolio kami ada di kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil ya atau roda 4 maupun roda 2. Artinya kalau pembiayaan terhadap adanya kebutuhan pembiayaan untuk mobil yang berbasis fosil maupun listrik tentu kami akan menyediakan dananya dan tadi disampaikan juga bahwa pembeli pembeli mobil listrik bukanlah pembeli pertama karena mereka sudah mempunyai kendaraan sebelumnya. Hmm. Jadi sampai saat ini terkait pembiayaan mobil listrik memang juga belum banyak sih Mbak Safira di anggota kami atau Hmm. di perusahaan pembiayaan. Baik, lalu bagaimana gambaran daya beli masyarakat saat ini, Pak Suwandi, pasca COVID atau kita bisa bandingkan dari sebelumnya? Kalau kita bicara daya beli tentu Mhm. dengan apa yang kita lihat dari data penjualan kendaraan khususnya mobil, tentu penjualannya cukup baik, artinya memang orang sudah menunggu untuk mengganti kendaraannya cukup panjang, karena COVID sendiri juga cukup lama, sekitar 2020, 2021, 2022, kita tidak bisa kemana-mana, working from home, dan kita memang harus menjaga diri kita semua masing-masing dan para pemilik kendaraan yang misalnya harus mengganti kendaraannya atau biasanya mengganti kendaraan setiap 5 tahun sekali, tentunya mereka tidak bisa mengganti pada waktu itu karena tidak bisa punya kegiatan di luar. Nah, namun demikian setelah tahun 2022 akhir bahkan memasuki tahun 2023, banyak sekali para pemilik kendaraan mulai berangsur-angsur datang ke showroom maupun dealer untuk mengganti kendaraannya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat bahwa tren daripada masyarakat Indonesia pada dasarnya biasanya kendaraan mereka sekitar 5 tahun mereka selalu mengganti kendaraannya. Kenapa 5 tahun ini merupakan satu basis yang biasanya juga masyarakat Indonesia mengganti kendaraannya? Tentu kita bisa melihat bahwa rata-rata produsen ataupun penjual kendaraan bermotor semua merek biasanya menawarkan spare part free 5 tahun atau spare part mengganti spare part selama 5 tahun gratis. Nah, setelah masa gratis spare part free itu, tentunya para pemilik kendaraan berpikir ya sebaiknya sebelum nanti mobilnya dirongrong dengan kerusakan ini dan itu, mereka sebaiknya menjual kendaraannya dan membuat hasil jualnya bisa menjadi uang muka dan membeli kendaraan baru. Ini berbicara kendaraan fosil ya, Mbak Syafira ya, Oke, baik. berbasis fosil. Baik. Pak Suwandi, dengan banyaknya model mobil listrik begitu ya, ini kalau kita lihat seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pembiayaan kendaraan? Tadi kan menurut Anda belum banyak pembiayaan ya untuk mobil listrik, Pak Suwandi? Iya, karena penjualannya sendiri juga tadi sekitar 5 ribuan tentu. Mhm. Biasanya kalau kita bicara rasio untuk mobil fosil dari total penjualan yang ada sekitar 70% akan masuk ke dalam proses pembiayaan atau secara angsuran. Nah, sisanya 30% mungkin dibeli secara tunai. Kalau berbicara mobil listrik ini sendiri, rata-rata seperti yang juga disampaikan tadi, bahwa rata-rata adalah pemilik kendaraan yang sudah memiliki kendaraan sebelumnya. Dan kendaraan mobil listrik ini juga relatif masih mahal. Harganya rata-rata di atas 600 juta. Yang di bawah 600 juta paling baru hanya ada Wuling yang sekitar 300 jutaan. Jadi pilihannya tidak banyak untuk mobil listrik ini sendiri dan biasanya orang yang memang peduli akan lingkungan dan segalanya sudah pernah punya mobil. Ya kalangan the have lah atau middle class up ke atas mereka membeli kendaraan listrik untuk turut berpartisipasi bagaimana kita peduli akan lingkungan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa para pembelinya rata-rata membeli secara tunai, Mbak. Untuk tantangannya sendiri seperti apa untuk pembiayaan mobil listrik, Pak Suwandi? Kalau kita bicara tantangan untuk pembelian kendaraan mobil listrik, ada banyak tantangannya. Tentu kita tahu bahwa kalau kita melakukan survei, kita bertanya kenapa ini belum terlalu diminati banyak oleh masyarakat. Karena banyak masyarakat mungkin bertanya, charging stationnya belum begitu banyak, infrastruktur tentu pemerintah sedang dalam rangka persiapan tahap demi tahap untuk membuat charging station. Dan yang kedua, tentu banyak hal di mana kita tahu masyarakat Indonesia kalau membeli kendaraan selalu berpikir resale value-nya berapa sih, harganya berapa, dan sampai saat ini kan belum juga ada semacam studi dan bukti bahwa kendaraan listrik ini kalau setelah dibeli nantinya resale value yang cukup baik atau tidak. Dan hal lain yang mungkin perlu juga dipikirkan bahwa kendaraan mobil listrik ini setelah 5 tahun atau 8 tahun, Mhm. baterainya seperti apa? Apakah ini akan lemah langsung secara total mati dan harus membeli baterainya lagi yang baru karena harga mobil listrik kita ketahui 35-40% adalah merupakan harga baterainya itu sendiri, Mbak Safira.
Nah, jadi ini masih banyak pertanyaan daripada masyarakat yang secara umum kalau ingin membeli mobil listrik itu beberapa pertanyaan, tantangan yang mungkin menjadi pertanyaan. Kalau buat kami di perusahaan pembiayaan lebih kepada tantangan bagaimana juga kami sedang berdiskusi dengan asosiasi asuransi umum atau pelaku jasa perusahaan asuransi. Asuransi seperti apa nih? Karena kalau kita bicara mobil fosil tentu banyak hal misal terkait misalnya penggantian kerusakan bodi, kerusakan mesin dan lain-lain. Kalau mobil listrik ini sendiri kan hanya ada dua komponen, yaitu rangkanya sendiri, perangkat daripada mobilnya, dan yang kedua adalah baterainya itu sendiri. Manakala baterainya itu kan pemakaian adalah pemakaian yang mungkin dengan sendirinya akan berakhir kalau lemah baterainya. Nah, apa yang bisa diganti misalnya kalau sampai terjadi kecelakaan total, loss apa seperti apa, tentu asuransi harus menghitung kembali preminya akan samakah dengan kendaraan non fosil. Nah, ini sedang kita diskusikan dan semoga dalam waktu dekat kita bisa tahu berapa premi asuransi kalau untuk kendaraan listrik, apakah tetap sama dengan yang fosil atau berbeda. Oke, dari pengaruh kenaikan suku bunga seperti apa untuk menentukan harga pembiayaan dari mobil listrik, Pak Suwandi? Kalau kenaikan suku bunga semestinya sih tidak terlalu banyak berpengaruh. Artinya kalau kita bicara saat ini adalah untuk nasabah-nasabah yang sudah sedang berjalan ada pinjaman dari perusahaan pembiayaan, kalau kenaikan suku bunga tidak akan berpengaruh pada mereka karena suku bunganya adalah tetap dan tidak berubah. Untuk nasabah yang baru tentu akan ada adjustment, dan tentu adjustmentnya sampai saat ini kami melihat hanya sekitar 50 basis point sampai 100 basis point. Nah, sebenarnya lebih tantangannya bukan kenaikan suku bunga, lebih yang kita khawatirkan adalah daya beli. Di mana kalau kenaikan suku bunga ini kan kita bisa lihat bagaimana nilai tukar mata uang rupiah melemah terhadap mata uang US dollar. Ya, rupiah kan sedang tertekan, Pak Suwandi. Betul. Nah, dengan tertekannya rupiah, tentu kita bisa tahu dikhawatirkan oleh masyarakat luas apakah harga-harga barang akan naik, kebutuhan barang pokok naik dan segalanya. Tentu ini akan mempengaruhi daya beli ya. Bagaimana menyikapi kenaikan harga barang ini. Kalau semuanya masih bisa diantisipasi oleh masyarakat, mestinya kebutuhan akan kendaraan tetap akan masih ada dan tetap akan separak ya. Artinya bahwa kembali lagi suku bunga lebih kepada efeknya kepada daya beli masyarakat. Semoga daya beli masyarakat tidak terganggu. Oke, kuncinya daya beli masyarakat tidak terganggu, Pak Suwandi. Pak, ini kan sempat terjadi kelangkaan chip di 2001-2022 begitu ya, mobil listrik banyak menggunakan chip. Ini bagaimana evaluasinya saat ini? Apa masih ada waktu tunggu kendaraan, apa masih panjang atau seperti apa? Apa sudah ada perubahan? Sebenarnya sudah ada perubahan dan jauh lebih baik. Artinya bahwa ketersediaan kelangkaan microchip itu juga sebenarnya lebih kepada China yang menutup negaranya pada saat masa COVID, dan sekarang mereka juga sudah buka ya. Nah, tapi namun demikian juga artinya penyediaan microchips ini sudah mulai terdiversifikasi. Kalau dulu memang produsen microchip banyak menyuplai microchipnya kepada produsen otomotif, tapi mereka sekarang terbagi juga konsentrasinya, Mbak. Misalnya mereka menjual microchipnya kepada perusahaan elektronik, komputer, dan lain-lainnya. Tapi aman sampai saat ini, dan saya kalau bertanya kepada produsen maupun pada penjual otomotif, mereka mengatakan cukup nyaman dengan supply daripada microchip dan sudah tidak ada masalah. Artinya sudah ada perbaikan begitu ya, Pak Suwandi. Lalu bagaimana nih Anda menilai asuransi kendaraan mobil listrik yang tentunya dipastikan ada hitung-hitungannya sendiri ya, Pak Suwandi, terlebih memang baterai mobil ini punya waktu pakai. Seperti apa? Ya, itu dia. Kami sedang berdiskusi dengan Ketua Asosiasi Asuransi Umum, bahkan juga dengan pelaku jasa asuransi itu sendiri, dan mereka sedang melakukan perhitungan ulang atau seperti apa, apakah preminya akan tetap sama dengan yang berbasis fosil. Dan kalau saya sih meyakini pastinya nanti akan ada premi yang berbeda untuk mobil listrik maupun kendaraan yang berbasis fosil. Tapi sampai saat ini kami masih menggunakan tarif premi yang sama dengan berbasis fosil. Oke, baik. Lalu bagaimana nih kalau kita berbicara soal multi finance begitu ya, Anda memperkenalkan produk baru ini mobil listrik kepada pelanggan existing, Pak Suwandi? Ya, kembali lagi itu pilihan daripada masyarakat, dan kita melihat bahwa mobil listrik ini lebih banyak saat ini dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka ada kepedulian terhadap lingkungan atau satu dan lain hal. Dengan mereka memakai kendaraan listrik, mungkin perusahaannya sendiri juga mendapatkan satu apresiasi dari para krediturnya dan lain-lain. Jadi artinya bahwa
saya melihat begitu banyak beberapa perusahaan-perusahaan mulai memberikan fasilitas kendaraan kepada para eksekutifnya dengan kendaraan listrik. Dan kita bisa melihat juga bahwa adanya komitmen dari BUMN, ya, di mana BUMN merupakan pionir ya, yang saya dengar dan baca di berita juga bahwa rata-rata para eksekutifnya sendiri juga sudah mulai membeli kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik sebenarnya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta mempunyai manfaat lain, tapi tidak terkena ganjil genap kan ya Mbak Safira. Jadi ini merupakan hal yang cukup baik juga. Dan kita sudah melihat lah kalau di kota besar seperti Jakarta kita melihat kendaraan listrik banyak kita lihat di jalan-jalan ya. Tapi kembali lagi ini belum menjadi satu penjualan yang volumenya cukup besar. Tapi sangat menarik kalau kendaraan mobil listrik ini nantinya ke depan ada yang harganya di bawah 500 juta atau kisaran 300-200 juta. Tentu ini mungkin akan menjadi lebih menarik lagi ke depannya ya.